warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ali Rapi dari Pendidikan Geografi Angkatan 2019 Universitas Siliwangi ingin menjelaskan tentang alat-alat medclip. Nama alat yang pertama yaitu barometer. Fungsi dari alat barometer ini yaitu digunakan untuk mengukur tekanan udara dan juga digunakan dalam peramalan cuaca. Satuan alat ini yaitu CMHG. Cara kerja dari alat barometer ini yaitu jika tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Terus cara penempatan alat ini yaitu bisa digunakan di lab atau di stasiun pengamatan cuaca. Nama alat yang kedua yaitu anemometer. Fungsi dari alat anemometer ini yaitu untuk mengukur kecepatan angin dan besarnya tekanan angin itu. Satuan alat ini yaitu meter per detik, kilometer per jam, dan juga mil per jam. Cara kerja anemometer ini yaitu harus ditempatkan di daerah terbuka. Pada saat tertiup angin, baling-baling atau mangkuk-mangkuk yang terdapat pada anemometer akan bergerak sesuai dengan arah angin. Makin besar kecepatan angin meniup mangkuk-mangkuk tersebut, makin cepat pula kecepatan berputarnya piringan mangkuk-mangkuk tersebut. Dari jumlah putaran dalam 1 detik, maka dapat diketahui kecepatan anginnya. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan di tempat yang terbuka dengan diletakkan anemometer pada bidang tetap berupa penyangga. Nama alat yang ketiga yaitu hygrometer. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur kelembapan udara relatif. Satuan dari alat ini yaitu Celsius dan juga Fahrenheit. Cara kerja alat ini yaitu hygrometer terdapat 2 skala, yang satunya menunjukkan temperatur. Cara penggunaannya dengan meletakkan di tempat yang diukur kelembapannya. Kemudian tunggu dan bacalah skalanya. Skala kelembaban biasanya ditandai dengan huruf H, atau kalau suhu dengan derajat Celcius. Penempatan alat ini banyak dipasang di tempat-tempat penyimpanan barang atau lain sebagainya seperti kontainer. Nama alat yang keempat yaitu barograf. Fungsi alat ini yaitu alat pencatat tekanan udara secara otomatis. Satuan alat ini yaitu satuan milibar atau disingkat dengan MB. Cara kerjanya yaitu arah angin akan cepat menggerakkan pena pencatat pada kertas bias sehingga diketahui tekanan udaranya. Cara penempatan alat ini bisa ditempatkan di dalam maupun di luar ruangan. Nama alat yang kelima yaitu panci penguapan. Fungsi alat ini yaitu digunakan untuk mengukur penguapan yang terjadi pada suatu permukaan area tertentu seperti danau, waduk, sungai. Satuan alat ini yaitu milimeter atau disingkat dengan mm. Cara kerjanya yaitu setiap pagi diukur ketinggian air pada panci berdiameter 120 cm dan temperatur dicatat dengan termometer apung. Mencatat angka pada anemometer yang menunjukkan arah dan juga kecepatan angin. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan di daerah terbuka di bawah sinar matahari. Nama alat yang keenam yaitu ombrometer. Fungsi alat ini yaitu digunakan dalam pengukur curah hujan. Satuan alat ini yaitu milimeter atau disingkat dengan mm. Cara kerjanya, alat ini terdiri dari corong penampung air hujan yang dihubungkan dengan sebuah tabung yang di dalamnya terdapat pelampung. Pada bagian ujung sebelah atas pelampung dilengkapi dengan pena yang dapat bergerak bila pelampung bergerak, baik maupun turun sesuai dengan jumlah hujan yang dapat diketahui. Cara penempatan alat ini ditempatkan di daerah terbuka sehingga air hujan akan diterima langsung oleh alat ini. Nama alat yang ketujuh yaitu Campbell-Stokes. Fungsi alat ini yaitu untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Satuan alat ini yaitu jam, persentase atau persen. Cara kerjanya yaitu sinar matahari yang datang menuju permukaan bumi, khususnya yang tepat jatuh pada sekeliling permukaan bola kaca pejal, akan difokuskan ke atas permukaan kertas bias yang telah dimasukkan ke celah mangkuk dan meninggalkan jejak bakar
sesuai posisi matahari saat itu. Penempatan alat ini diletakkan di ruang terbuka dengan pondasi beton di bawahnya. Alat ini diletakkan di atas ketinggian 120 cm. Dan nama alat yang ke-8 yaitu sangkar meteorologi. Fungsi dari alat ini yaitu untuk meletakkan peralatan meteorologi. Cara kerjanya yaitu tempatkan sangkar meteorologi di tempat terbuka, lalu simpan peralatan meteorologi tersebut. Penempatan alat ini diletakkan di tempat terbuka dengan menaruh peralatan meteorologi. Dan yang selanjutnya yaitu yang ke-9, termometer bola basah dan bola kering. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur suhu udara dan juga kelembaban udara. Satuan alat ini yaitu Celsius, Kelvin, dan juga Fahrenheit. Cara kerjanya, air raksa yang ada di dalam termometer tersebut akan mengambang ketika ia menerima panas dari media yang diukur, sehingga ia menunjukkan angka tertentu pada suatu termometer tersebut. Cara penempatan alat ini yaitu ditempatkan di tempat yang terkena udara bebas namun terjaga dari sinar matahari dan juga embun. Nama alat yang ke-10 yaitu Higgs Volume Air Sampler. Fungsi dari alat ini yaitu untuk mengukur partikel kecil padat aerosol di udara. Satuan alat ini yaitu mikrogram. Cara kerjanya yaitu udara mengandung partikel debu dihisap mengalir melalui filter tersebut dengan menggunakan motor putaran kecepatan tinggi. Debu akan menempel pada kertas filter tersebut yang nantinya akan diukur konsentrasinya dengan cara kertas filter tersebut ditimbang sebelum dan sesudah sampling itu dicatat. Penempatan alat ini ditempatkan di luar ruangan terbuka. Nama alat yang ke-11 yaitu termohigrograf. Fungsi alat ini yaitu untuk mencatat suhu udara dan juga kelembaban udara. Satuan alat ini yaitu derajat Celcius atau persen. Cara kerjanya yaitu kenaikan suhu udara menyebabkan keping dui logam memenuhi dan juga menggerakkan sistem tuas tersebut, sehingga pena pencatat suhu udara bergerak dan menggores pada kertas grafik. Penempatan alat ini dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena sinar matahari atau hujan dan juga angin secara langsung. Nama alat yang ke-12 yaitu aktinograf bimetal. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur dan juga mencatat secara otomatis intensitas radiasi matahari. Satuan alat ini yaitu cm dan juga KCAL. Cara kerjanya yaitu awal operasi dimulai pukul 6 pagi waktu setempat saat matahari belum bersinar. Buka cover atau penutup alat tersebut dan juga lepaskan kertas pias. Sisi pias tepat terhimpit di jepit drum lock. Hidupkan sistem drum lock tersebut kembali pada tempatnya. Cara penempatan alat ini ditempatkan di tempat terbuka langsung terkena sinar matahari. Nama alat yang ke-13 yaitu penakar hujan otomatis atau Hellman. Fungsi dari alat ini yaitu pencatat intensitas curah hujan. Satuannya yaitu cm. Cara kerjanya, jika terjadi hujan, air masuk ke corong air yang mengalir ke pelampung tersebut melalui selang dan mengangkat pelampung pena yang terhubung ke pelampung merekam data ke kertas pias. Kertas pias berputar seirama dengan gerakan clock drum. Penempatan alat ini yaitu di tempat yang terbuka supaya bisa terkena air hujan. Nama alat yang ke-14 yaitu lisimeter. Fungsi alat ini yaitu untuk mengukur evapotranspirasi. Satuannya yaitu CE. Cara kerjanya yaitu sedot air per lokasi dan diukur jika sebelum pengamatan ada hujan lebih besar atau sama dengan 10 mm. Tidak perlu disiram, langsung saja hitung evapotranspirasi tersebut. Penempatan alat ini yaitu ditempatkan di tanah kosong yang ditanami rumput, pepohonan, dan juga tanah berpasir. Nama alat yang ke-15 yaitu termometer apung maksimum dan juga minimum. Fungsi dari alat ini yaitu mencatat suhu maksimum dan juga minimum air yang terjadi selama 24 jam. Satuan alat ini yaitu milimeter dan juga sentimeter. Cara kerjanya, suhu maksimum ditunjukkan oleh ujung
kanan indeks dalam termometer atas, dan suhu minimum ditunjukkan oleh ujung kanan indeks dalam tabung bawah. Untuk menyetel kedudukan indeks kembali setelah suhu dibaca digunakan magnet batang. Penempatan alat ini di panci penguapan di atas yang terapung.